Selamat pagi kepada para petani, khususnya petani kelapa sawit dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Pagi ini kita akan mereview tanaman sawit sempurna. Ini adalah tanaman sawit jenis Tinera, usia tanam 10-15 tahun. Ini baru semalam kita gunakan mesin babat dalam pembersihan lahan. Kita tidak menggunakan semacam obat rumput untuk membersihkan lahan. Jadi ini juga sangat membantu dalam meningkatkan produktivitas pada tanaman kelapa sawit. Seperti Anda lihat pada video ini, semua pohon sangat sempurna dan tegak lurus. Nah, ini adalah salah satu sawit yang mudah jika dalam mengambil dan melakukan pemanenan. Jadi para petani harus memperhatikan. Itulah sebabnya mengapa tegak lurus pada tanaman kelapa sawit sangat penting dilakukan. Nah, ini kita lihat seperti contoh ini. Semua pohon tegak lurus, tidak bengkok. Memang ada beberapa pohon yang tidak tegak lurus, tetapi pada umumnya kita harus tetap memperhatikan dalam proses pruning. Nah, ini baru dibabat. Mengapa kita tidak menggunakan sejenis racun gulma untuk menghambat gulma pada tanaman kelapa sawit secara terus menerus? Karena ini dapat mengganggu efektivitas pada tanaman kelapa sawit. Ini juga membantu dalam pendinginan pada akar serabut tanaman kelapa sawit. Jadi seperti yang saya sampaikan, tidak terlalu bersih juga tidak baik, dan terlalu bersih juga tidak baik. Ini produksi buahnya cukup maksimal. Ini adalah tanaman sawit sempurna. Ini sudah menggunakan egrek dalam proses pemanenan. Salam sawit tandan berduri. Apabila kita tidak melakukan pruning yang tepat dan baik dari awal, maka efek yang ditimbulkan adalah banyak pohon yang bengkok, tidak tegak lurus. Nah, ini akan sangat menghambat para pemanen dalam mengambil buah. Nah, ini adalah salah satu sampel buahnya cukup lebat. Ini rata-rata juga buahnya cukup besar. Cuman ini sudah dipanen minggu kemarin. Nah, ini adalah contoh sawit yang sangat sempurna. Satu jangjang buah pada tanaman kelapa sawit jenis Tinera yang sudah berukuran 10-15 meter itu minimal di atas komodil 20 kg per jangjang. Itu adalah standar. Mungkin ada yang lebih, ada 30, ada bahkan 40, tergantung bagaimana sirkulasi pemupukan yang dilakukan. Nah, ini sangat bagus sekali. Semua batang tegak lurus, berdiameter sama, dan buahnya sangat lebat. Seperti kita lihat pada video ini. Ini sudah menggunakan egrek dalam pemanenan, mungkin sekitar 10 meter. Ini ditanam pada tahun 2008. Nah, ini 2008. Nah, ini sangat buahnya juga sangat besar dan lebat. Ini tetap jenis Tinera. Kita semua menggunakan jenis Tinera. Jenis Tinera ini adalah salah satu jenis tanaman kelapa sawit yang
selalu berbuah sepanjang tahun. Dia tidak mengenal istilah drag pada buah. Dia selalu menghasilkan produksi. Hanya timing pada buah itu mungkin tidak masak, itu saja. Tetapi dia tidak pernah kosong. Ada beberapa kosong, itu adalah akibat terlambatnya proses pemupukan atau terlalu overproduction. Apa yang maksudnya production itu, kita terlalu memanen buah mengkal. Nah, ini juga dapat mengakibatkan sebuah tanaman kelapa sawit itu sampai lama tidak menghasilkan bunga. Mungkin dia mengalami masa trek sekitar 5 bulan, 3 bulan, bahkan sampai ada yang ada 3 bulan, ada 5 bulan, dan ada yang sampai setahun dia tidak menghasilkan buah. Nah, ini adalah kesalahan. Jadi para pemanen juga harus memperhatikan, panenlah buah yang masak dan sudah berwarna merah. Jangan panen buah yang mentah, itu sangat rentan terhadap gangguan pada pohon. Di buah yang masak minimal sudah berondol 2, itu sudah sangat baik untuk dipanen. Ini adalah salah satu jenis lahan kelapa sawit yang sangat terawat. Ini juga saya sebut dengan lahan kelapa sawit yang sangat sempurna. Jadi semua pelepah standar, mudah-mudahan dapat menopang jika suatu saat ada angin dan hujan. Ini belum ada yang tumbang karena angin kemarin ya. Ini berarti ini sangat kuat. Mungkin ini perlu kita perhatikan ke depan secara terus menerus, bagaimana cara melakukan pembuangan pelepah. Kita juga harus memperhatikan kembali cara merawat gulma, mengantisipasi gulma yang ada di bawah tanaman kelapa sawit. Nah, ini kita menggunakan mesin babat. Ada beberapa area yang kita gunakan juga semacam racun rumput untuk mengantisipasi gulma pada taman kelapa sawit. Tapi ini kita menggunakan mesin babat agar supaya akar tunggang pada dasar tanaman kelapa sawit itu tidak kelihatan atau tidak erosi oleh air pada saat musim hujan datang. Nah, saya akan bagi contoh bagaimana akar tunggang pada tanaman kelapa sawit itu terjadi erosi. Nah, seperti ini. Ini sangat rentan apabila terjadi angin dan bisa mengakibatkan tanaman kelapa sawit kita tumbang. Ini mungkin terlalu sering dibersihkan di bawah bonggol kelapa sawit. Jadi dia tidak boleh terlalu bersih sebetulnya, tapi juga tidak terlalu semak. Jadi kita boleh melakukan mesin rumput. Menggunakan mesin rumput akan terus mengendalikan gulma pada tanaman kelapa sawit. Ini sangat memudahkan dalam pemanenan nanti. Nah, ini adalah salah satu pohon yang tidak tegak lurus. Ini sudah mengalami gangguan pada pohon sejak pemanenan dari awal. Nah, ini dia tidak vertikal. Inilah kesalahan fatal yang harus kita benahi ke depan apabila kita memiliki lahan yang masih baru produksi ya. Jadi lahan yang baru produksi itu sangat penting untuk diperhatikan bagaimana cara pengambilan buah dan cara pruning. Ini adalah efeknya kalau sudah pohon tinggi, jadi dia tidak tegak lurus. Jadi kita harus memperhatikan. Ini juga sangat mengganggu jika pohon itu tidak tegak lurus.
banyak tips untuk menghindari terjadinya tanaman kelapa sawit tumbang di saat angin datang. Nah, salah satu tips itu adalah menggunakan mesin babat atau mesin rumput dalam pengendalian gulma. Jangan terlalu kita sering menggunakan pestisida untuk mengendalikan gulma, apa yang dimaksud dengan racun rumput di kalangan para petani. Jadi kalau terlalu bersih juga tidak baik, terlalu semak dan gulma juga tidak terbaik, ini karena mengganggu saat pemanenan. Mungkin kita tidak dapat melihat buah saat terjadi pengumpulan buah. Jadi kalau seperti area ini, buah akan kelihatan dan dapat disusun di setiap pohon saat pemanenan. Nah, ini dia. Ini adalah salah satu sampel sawit yang sempurna, karena walaupun dia sudah berdiameter cukup tinggi dan pohonnya tetap banyak menghasilkan buah. Seperti Anda lihat pada video ini adalah salah satu sampel buah yang baik, pohon yang baik, walaupun dia sudah cukup tinggi. Nah, seperti ini, dia tetap berdiameter sama dari atas sampai ke bawah ya. Ini dari atas sampai bawah itu berdiameter sama. Dia harus tegak lurus, ini yang penting. Dia harus tegak lurus, karena saat pemanenan dengan menggunakan egreg itu sangat membantu sekali para petani, para pemanen kita untuk mengambil buah. Itu makanya dari awal kita sangat memperhatikan bagaimana cara pruning dan pemanenan yang baik. Sampaikan kepada petani kita untuk terus memperhatikan balance pohon saat pemanenan. Itu membantu kita tetap meningkatkan produksi, di samping kita menjaga adanya gangguan angin pada saat musim hujan seperti bulan September sampai dengan Desember. Biasanya musim hujan yang tinggi disertai curah angin, ada beberapa pohon sawit yang tumbang. Itu sangat mengurangi produksi pada kebun kita. Nah, ini dia, lumayan buahnya, cukup lumayan. Mungkin dalam waktu dekat akan masak kembali. Ini sangat, lahannya sangat baik. Nah, kita lihat ya, ini sudah saya maksud dengan sawit yang sempurna ya, walaupun ada beberapa yang tidak tegak lurus, tetapi saya anggap ini adalah salah satu cara pemanenan yang sempurna, karena diameter pohon dan tegak lurus. Salam sawit Tandan Berduri. Sekian dulu dari saya kepada para petani dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa tetap memberikan kesehatan kepada kita semua dalam beraktivitas dan dalam bekerja. Semangat terus, majulah petani CPO, majulah Indonesia. Selamat pagi.